Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bima Andika dengan NIM 2253814106 dari Prodi S1 Teknik Elektro. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dataset bunga iris dengan menggunakan algoritma supervised learning, yaitu ada support vector machine atau VSM dan K-nearest network atau KNN menggunakan Python. Next. Oke, yang pertama kita harus paham dulu apa itu SVM. Nah, SVM ini merupakan salah satu algoritma di mana dia termasuk di dalam kategori supervised learning. Nah, apa sih supervised learning itu? Supervised learning itu merupakan sebuah pembelajaran mesin di mana algoritmanya dia uh, menggunakan metode terbimbing. Nah, SVM ini biasanya digunakan untuk klasifikasi dan regresi, walaupun lebih sering diterapkan pada sebuah masalah klasifikasi. Yang kedua ada KNN. Nah, KNN ini merupakan algoritma belajar mesin. Dia juga sama masuk ke dalam kategori supervised learning. Nah, KNN ini menggunakan kedekatan untuk membandingkan satu titik data dengan sekumpulan data yang telah dilatih dan dihafalkan sebelumnya untuk membuat prediksi yang akan kita prediksikan. Nah, di sini ada sebuah kasus. Ada sebuah kasus dataset iris di mana saya mendapatkan dari link sebagai berikut. Nah, dataset ini nantinya akan digunakan sebagai bahan belajar yang berfungsi untuk melatih dan menguji klasifikasi model di dalam algoritma pembelajaran yang akan kita gunakan, yaitu yang dibimbing. Ada VSM dan KNN yang akan saya gunakan. Nah, dataset ini dia memiliki 4 fitur numerik, yaitu ada panjang dan lebar sepal serta ada panjang dan lebar kelopak. Nah, yang diukur dalam satuannya cm. Nah, untuk kolom terakhir ini dia ada sebuah label atau kelas untuk yang menunjukkan sebuah spesies bunga. Di sini ada 3, yaitu ada iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Next. Nah, untuk perintah kasusnya, yang pertama, nanti saya akan menggunakan komposisi data training dan data validasinya itu sebesar 75, ini 25, 75%, 25%. Selanjutnya nanti saya juga akan mencari atau membandingkan dari nilai akurasi yang akan algoritmanya yang akan saya gunakan, yaitu ada algoritma SVM dan algoritma KNN. Selanjutnya, nah, di mana nanti saya juga akan menebak ada sebuah dataset baru dengan panjang sepal 6,8, lebar sepal 3 cm, panjang petal 4,8 cm, lebar petal 1,2 cm. Nah, itu masuk dalam kelas apa dataset tersebut. Nah, nanti kita akan menebak menggunakan algoritma SVM dan KNN apakah sama. Nah, yang pertama penyelesaian kasusnya yang pertama saya menggunakan algoritma supervised menggunakan algoritma SVM atau support vector machine. Yang pertama ada eh, perusahaan yang kita butuhkan ada Pandas. Nah, Pandas ini dia berfungsi untuk memuat dan memanipulasi datasheet. Selanjutnya ada trend test split. Nah, ini digunakan untuk membagi data menjadi pelatihan dan validasi. Misalnya ada input SVC karena kita menggunakan uh, super vector mesin atau SVM. Misalnya ada akurasi skor. Nah, ini untuk mengukur akurasi model prediksi kita nanti. Nah, selanjutnya ada ini memuat datasheet, di mana ini untuk mengunduh dan memuat kumpulan data iris yang ada yang ada pada tinggal berikut. Selanjutnya ada fitur dan target, di mana untuk X ini untuk data untuk klasifikasi ada kolom panjang dan lebar sepal dan kolom panjang lebar petal. Selanjutnya ada Y. Nah, Y ini merupakan target atau
kelas-kelas bunga. Ada iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Selanjutnya, untuk komposisi datanya kita bagi untuk pelatihan 75% dan validasi 25%. Nah, sebenarnya ini untuk bagian untuk melatih model SVM. Sebenarnya kita melakukan evaluasi akurasi pada validasi data. Nah, ini untuk bagian JPRAT ini untuk memproses validasi data, di mana ini untuk menghasilkan prediksi kelas. Selanjutnya untuk akurasi ini, dia untuk membandingkan prediksi dengan target yang sebenarnya untuk menghitung sebuah akurasi. Brain ini untuk menampilkan akurasi. Nah, untuk dataset prediksi baru. Nah, jika ada dataset baru, yaitu untuk kolom pertama 6,8, lalu kolom kedua 3, kolom ketiga 4,8, lalu kolom keempat 1,2. Nah, itu jenis apa? Nah, nanti hasilnya kita print predicted class for view data. Nah, untuk outputnya, untuk SVM ini, dia menghasilkan nilai akurasi sebesar 1 atau sempurna. Lalu dia untuk memprediksi data baru, dia memprediksi bahwa data tersebut merupakan iris versi color. Next, penyelesaian kasus menggunakan algoritma K-nearest neighbor atau sering disingkat KNN. Nah, sama seperti tadi kita import perpustakaan yang kita butuhkan. Ada pandas, center split, KNN, KN, neighbors classifier, lalu ada akurasi skor. Lalu kita juga muat datasheet dari repository UCI. Nah, ini untuk mengunduh dan memuat datasheet kita. Tentunya ada, ini sama seperti tadi, untuk X ini dia merupakan untuk mengambil kolom fitur, yaitu ada 4 kolom. Pertama ada panjang sepal, lebar sepal, lalu ada panjang kelopak dan lebar kelopak. Selanjutnya untuk X ini dia untuk mengambil kolom target, yaitu untuk kelas bunga ada iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Nah, selanjutnya kita bagi datanya sesuai perintah tadi untuk data pelatihan 75%, untuk data validasi sebesar 25%. Selanjutnya, nah ini untuk melatih model KNN sesuai yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan 3 tetangga terdekat. Selanjutnya untuk evaluasi, ya ini untuk mengevaluasi akurasi pada validasi data. Untuk BIPRED ini untuk prediksi untuk proses validasi data untuk menghasilkan prediksi kelas. Nah, untuk akurasi skor, dia untuk menghitung akurasi serta membandingkan prediksi dan target sebenarnya. Nah, untuk outputnya dia menghasilkan nilai akurasi sebesar 0,97 termasuk tinggi, selisih 0,03 dibanding menggunakan SPM. Ya, untuk kelas yang diprediksi untuk data baru, dia merupakan iris versi color, sama seperti SPM. Maka jika kita bandingkan untuk algoritma SPM dan KNN, untuk akurasi skornya jelas lebih tinggi SPM, yaitu 1. Untuk KNN dia 0,97. Lalu untuk dataset baru, jika diketahui sepal atau panjang sepalnya 6,8 cm, lebar sepalnya 3 cm, lalu untuk panjang petalnya 4,8 cm, lebar petalnya 1,2 cm, dia termasuk dalam kelas atau bunga iris versi color. Begitu juga untuk KNN, sama. Maka dapat disimpulkan bahwa SPM menghasilkan akurasi 1 yang berarti model ini dapat dengan sempurna untuk mengklasifikasikan dataset baru ke dalam dengan diketahui panjang sepal 6,8, lebar sepal 3, lalu panjang kelopak 4,8, lebar kelopak 1,2, dia termasuk ke dalam kelas iris versi color. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, untuk KNN ini memberikan akurasi 0,97, selisih 0,03 dibanding SVM, di mana
Ini juga termasuk atau dapat mengklasifikasikan dataset baru ke dalam kelas iris versi color sama seperti SVM. Walaupun memang sedikit terjadi penurunan akurasi dibanding SVM tadi. Selanjutnya, maka secara keseluruhan algoritma KNN dan SVM ini memberikan hasil yang sangat baik dalam mengklasifikasikan dataset baru sebagai iris versi color. Maka dengan SVM memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan dibandingkan KNN yang memiliki untuk SVM memiliki akurasi yang lebih tinggi. Sekian dari saya, terima kasih.